Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya tentunya. Dan kali ini kita lanjutkan lagi membuat video seperti biasanya. Jadi ini ada informasi yang sangat penting teman-teman. Awalnya saya melihat salah satu berita tentang penangkapan narkoba ya di Bandara Soekarno-Hatta. Itu kolaborasi antara Bea Cukai dan Polri. Dan itu tangkapan yang cukup besar teman-teman. Yang bikin saya wow adalah pelakunya seorang co-pilot ya. Dan sekarang hari ini saya baru tahu yang bikin lebih wow lagi pelakunya dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia teman-teman. Jadi yang saya nggak habis pikir, kok berani-beraninya gitu loh. Maksudnya tuh di bandara itu kan ya pasti di-scan tasnya setiap lewat pakai X-ray gitu kan. Masa dia berani menyembunyikannya di koper dia? Dia pede mungkin karena dia merasa sebagai co-pilot, terus dengan mudahnya akan lolos gitu ya menurut dia. Dan ternyata sekarang akhirnya ditangkap. Dan padahal gajinya kan harusnya udah gede, udah cukup. Kok masih kurang aja gitu loh. Heran saya orang-orang seperti ini ya. Dan dia di upahnya tuh katanya sekitar 50.000 ringgit ya. Udah kita simak aja beritanya seperti apa teman-teman. Jadi ini kita akan simak dulu berita di akunnya Bea Cukai Soekarno-Hatta ya. Nanti kita sambung beritanya di TV3 dan juga di Kompas Indonesia teman-teman. Halo Sobat Lepas Andas, hari ini 31 Juli 2026 bertempat di Bea Cukai Soekarno-Hatta sedang berlangsung tanggal konferensi 31 pers Juli kemarin ya, konferensi persnya. Penangkapannya tanggal 29. Maskapai asing hasil sinergi Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Bareskrim Polri. Oh, sinergi Berikut liputan Bea Cukai dan Bareskrim Polri. Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Bareskrim Polri berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika yang dilakukan seorang kopilot maskapai asing kewarganegaraan Malaysia di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Petugas mengamankan 70.114 butir ekstasi seberat 26 kg bruto serta 4 gram sabu yang disembunyikan di dalam koper dan tas di koper dan tas. Pengungkapan berawal dari kecurigaan petugas saat menganalisis hasil pemindaian X-ray terhadap barang bawaan penumpang. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, ditemukan 14 bungkus besar berisi ekstasi serta sabu yang kemudian diamankan sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku dijanjikan imbalan Rp50.000 Malaysia untuk membawa narkotika tersebut ke Jakarta. Selanjutnya, Bea Cukai berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk pengembangan jaringan dan proses penyidikan lebih lanjut. Jaringan internasional ini udah menyelamatkan sekitar 70.134 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika dan mencegah kerugian sosial ekonomi akibat peredaran gelap narkotika senilai 112 miliar rupiah. Wow. Keberhasilan ini menjadi bukti kuat sinergi Bea Cukai dan Bareskrim Polri dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika. Bea Cukai Soekarno-Hatta tegas mengawasi, gegas melayani, siap Lepas Landas. Dari Tangerang, BC Suta melaporkan. Dan berita ini juga akhirnya diliput oleh Buletin TV3 Malaysia teman-teman. Kita simak ya. Orang juruterbang Malaysia Airlines ditahan pihak berkuasa Indonesia selepas dipercayai cuba meludup lebih 70,000 pil ekstasi ke negara itu melalui lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta. Jabatan Kastam dan Excise Indonesia memaklumkan suspek berusia 39 tahun itu 39 tahun. hasil operasi risikan yang dijalankan sejak 29 Julai lalu. Laporan wakil kami di Jakarta, Nadia Muhsin. Suspek yang dikenal pasti dengan inisial MS tiba dari Kuala Lumpur menaiki penerbangan MH727 dan memakai pakaian seragam pembantu juruterbang ketika ditahan. Pemeriksaan menggunakan mesin pengimbas sinar X di Terminal 3 Ketibaan Antarabangsa menemui 70,114 biji pil ekstasi seberat 25.19 kg yang disembunyikan dalam 14 bungkusan plastik. Turut dirampas 4 gram syabu yang dipercayai untuk kegunaan peribadi suspek. Siasatan awal mendapati suspek mengaku diupah membawa dadah itu ke Jakarta dengan bayaran RM50.000 Malaysia. Dadah berkenaan dipercayai akan diserahkan kepada seorang individu lain yang identitinya masih dalam siasatan dan dipercayai turut merupakan warga Malaysia. Suspek juga mengaku pernah 2 kali membawa dadah termasuk satu penghantaran ke Sabah sebelum cubaan terbaru itu berjaya dipatahkan pihak berkuasa Indonesia. Udah lolos berarti yang ke Sabah. Terus tidak berhenti untuk melakukan penyidikan dan menangkap jaringan ini untuk bisa
menghapuskan jaringan internasional yang membawa barang haram ini masuk ke Indonesia. Pihak kedutaan mengesahkan telah menerima notis penahanan seorang warga negara Malaysia daripada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Siasatan Jenayah Polis Republik Indonesia mengenai penahanan yang dilakukan di Terminal 3 Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta. Pihak kedutaan menghormati proses undang-undang Indonesia dan sedang berurusan dengan pihak berkuasa Indonesia untuk akses konsuler kepada warga negara Malaysia berkenaan. Polis Indonesia akan meneruskan siasatan bagi mengesan sindiket antarabangsa yang dipercayai terlibat dan berdasarkan hasil rampasan hari ini difahamkan ianya telah berjaya menghalang dari penyalahgunaan dada yang membabitkan lebih 130,000 individu. Ia juga turut mengelakkan dari berlakunya kerugian ekonomi dan sosial yang dianggarkan bernilai 207.9 bilion rupiah. Nadia Mohsin, Jakarta, Indonesia untuk TV3. Sementara itu, Malaysia ialah mengambil serius dakwaan penyeludupan dadah membabitkan salah seorang juruterbangnya. Penilaian dalaman juga dijalankan berhubung kes itu. Malaysia Dalam satu Airlines loh. pernyataan, syarikat penerbangan nasional itu berkata, kerjasama penuh akan diberi kepada pihak berkuasa selaras peruntukan undang-undang serta peraturan sedia ada. Ia juga tidak akan berkompromi dengan sebarang bentuk salah laku kaki tangannya. Malaysia Airlines turut menegaskan aspek keselamatan dan integriti operasi kekal menjadi keutamaan syarikat. Namun adalah tidak wajar untuk pihaknya mengulas lanjut isu berkenaan. Ini memandangkan siasatan sedang dijalankan pihak berkuasa Indonesia. Sekarang kita simak berita lengkapnya dari Kompas TV, teman-teman. Saudara, seorang pilot asal Malaysia ditangkap usai kedapatan membawa narkoba saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta 29 Juli lalu. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 14 bungkus berisi 70.000 lebih pil ekstasi, seberat 25 kg dan 1 paket sabu ditemukan dalam koper sang pilot. Diduga, ia hendak menyelundupkan narkoba dengan jumlah fantastis itu ke Indonesia. Lalu bagaimana bisa seorang pilot malah jadi kurir narkoba? Inilah Moh Saufi bin Othman, seorang pilot maskapai Malaysia Airlines yang berkeluarga negaraan Malaysia, saudara. Ia tak berkutik saat ditangkap petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu lalu. 25 kilo, Ia gila. tertangkap membawa 25 kg ekstasi dan 4 gram sabu yang terbungkus rapi dan disembunyikan di balik tumpukan pakaian di dalam kopernya saat pemeriksaan X-ray. Ia langsung diperiksa lebih lanjut oleh otoritas bandara dan juga polisi. Bandara Soekarno-Hatta berhasil melakukan pencegahan atau pengawasan terhadap upaya penyelundupan narkotika jenis MDMA atau ekstasi sebanyak 14 bungkus. Hasilnya adalah kurang lebih sekitar 70.114 butir. 70.114 Dengan butir. berat neto sekitar 25,19 kg dan 4 gram bruto vitamin atau sabu-sabu. Rupanya dalam beraksi, Sofi ini memanfaatkan fasilitas khusus, saudara. Terjawab sudah mengapa ia begitu berani membawa narkoba dengan jumlah fantastis. Karena rupanya ia merasa aman selama ini bisa menggunakan privilege sebagai kru pesawat. Oh gitu. Jadi saudara, saat pemberangkatan awal dari Kuala Lumpur, Saufi ini menyembunyikan 14 bungkus pil ekstasi ke dalam koper yang disimpan di bagasi. Saat itulah Saufi memanfaatkan bagasi jalur khusus kru kabin. Jalur itu, saudara, memang berbeda dengan jalur pemeriksaan yang digunakan oleh penumpang umum. Pilot berani gitu mungkin ya, karena mungkin yang bersangkutan merasa kalau pilot mendapatkan jalur khusus, dan memang ada jalur khususnya buat kru dan buat pilot, tapi pengawasan yang kami lakukan tetap sama. Dan ada saja akal bulus sang pilot, saudara, untuk memuluskan aksinya.
Agar lolos dari kecurigaan petugas, Saufi bahkan melabeli seluruh narkoba yang ia bawa dengan penamaan khusus. 14 bungkus ekstasi itu ia beri nama, mulai dari merek boneka mainan, brand tas hingga mobil mewah. Polisi menduga penamaan itu juga sebagai kode untuk mempermudah Saufi serta jaringannya membedakan jenis narkoba dan mempermudah proses peredarannya. Oh iya. Yang gelar perkara kemarin di mana Ini mah udah jelas jaringan gede ini, internasional ini. pengecekan laboratorium forensik sementara 14 bungkus pil dengan berbagai label. Di sini ada beberapa label, ada Louis Vuitton, ada Rolls Royce, ada Tesla dan macam-macam, itu jelas mengandung positif MDMA. Dan satu bungkus kecil juga mengandung positif metamfetamin. Yang kedua, jelas terbukti bahwa tersangka melakukan tindak pidana narkotika. Untuk itu, kepada saudara MSO kita tetapkan menjadi tersangka. Bukan hanya membawa narkoba, saudara. Ternyata pilot juga mengonsumsinya. Hal itu terkuak saat pelaku terbukti positif narkoba usai menjalani tes urin. Yang lebih mengejutkan, sebelum tertangkap, pelaku masih menerbangkan pesawat dan Ngeri. membawa 170 penumpang. Wah. Rute Kuala Lumpur, Jakarta di bawah pengaruh narkotika. Gila. Ini tentu nekat dan berbahaya, saudara. Kementerian Perhubungan berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan Malaysia untuk memastikan hal serupa tak terjadi lagi di kemudian hari. Polisi juga bilang pelaku diduga terkait dengan jaringan narkoba internasional. Terkait dengan tersangka MSO, fakta cek urinnya yang bersangkutan itu hasil urinnya mengandung 3 zat. Pertama MDMA, yang kedua adalah metamfetamin, yang ketiga adalah kokain. Itu jelas. Itu dari dokes. Maskapai MH Malaysia, Pak. Jadi kami di sini nanti akan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan Malaysia, Pak, terkait dengan hal ini karena ini membawa penumpang, Bapak Ibu sekalian. Gila, membahayakan penumpang banget itu. Sangat membahayakan operasional penerbangan. Mungkin dengan cara ya ada punishment terkait dengan hal tersebut agar tidak terjadi lagi. Setelah diperiksa, rupanya pilot mengaku dijanjikan uang sebesar Rp50.000 Malaysia atau setara 220 juta rupiah untuk membawa narkoba ke Indonesia. Dan polisi kini tengah menyelidiki pihak yang memberi upah kepada pelaku untuk menjadi kurir narkoba ke Indonesia. Belum ya, Rp50.000 ya? Sementara ya. Ya, untuk yang ini ya. Dan faktanya, saudara, bukan hanya kali ini saja pilot Saufi menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Polisi bilang ini sudah ketiga kalinya Saufi bawa narkoba ke Indonesia. Aksi pertama dilakukan dengan membawa sabu-sabu menuju Sabah, Malaysia. Dan aksi yang kedua, pelaku membawa sabu-sabu seberat 7 kg dengan tujuan Jakarta. Polisi pun menduga Saufi terlibat jaringan internasional dan polisi memburu jaringan tersebut. Interogasi kami dari hasil BAP kami terhadap tersangka disampaikan bahwa 3 kali yang bersangkutan membawa barang haram ini di Indonesia. 2 kali di Jakarta, 1 kali di daerah lain. Apakah dia masuk dalam jaringan? Dugaannya iya, dan merupakan jaringan internasional. Apakah dia pengedar? Jelas. Dan di sisi lain, maskapai penerbangan Malaysia atau Malaysia Airlines menyatakan akan kooperatif dengan otoritas Indonesia sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Malaysia Airlines menolak berkomentar banyak, saudara, karena menilai persoalan ini tengah ditangani oleh pemerintah Indonesia. Dan buntut kasus ini, Malaysia Airlines juga berjanji bahwa keselamatan, keamanan, dan integritas operasionalnya akan tetap menjadi prioritas utama.
Saudara, kasus ini cukup menggegerkan karena ternyata penyalahgunaan narkoba tak pernah memilih korban. Ia bisa menyusup ke siapa saja, termasuk mereka yang dipercaya memegang kendali di awan. Semoga kasus ini bisa makin memperkuat penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkoba yang modusnya semakin beragam. Jangan sampai semangat pemberantasan narkoba kalah dengan kemajuan inovasi para sindikat narkoba. Ngeri. Oke, itu tadi teman-teman berita lengkapnya ya dari Kompas di Kupas Tuntas ya. Dan menurut saya ini berita yang sangat besar teman-teman. Nah, ini harusnya dari pihak Malaysia, kepolisian sana, polis di Raja Malaysia harus kerjasama dengan polisi Indonesia juga untuk memburu sindikat internasional ini ya. Mengejar lah paling enggak siapa yang mengupah itu harus tertangkap gitu loh. Karena ini, gila nih menurut saya. Gak habis pikir gitu loh. Seorang pilot ya, walaupun masih co-pilot ya, tapi dia tuh kan gajinya udah tinggi gitu loh. Kok masih nyari gaji, nyari uang dari hal haram kayak gini ya. Gila, cuma 50.000 lagi kan, setara 220 juta rupiah tuh. Cuma segitu tapi taruhannya akhirnya nyawa kan. Karena ini pasti dihukum mati nih teman-teman. Karena dia sebagai kurir sekaligus pengedar. Dan udah ketiga kalinya kan tadi disebutkan. Jadi 2 kali ke Jakarta kena nih, yang kedua akhirnya. Yang pertama lolos 7 kilo sabu, terus yang ke Sabah juga lolos. Gila. Terus dia seorang pilot menerbangkan pesawatnya pesawat maskapai nasional lagi kan, Malaysia Airlines. Ibaratnya kalau di Indonesia ini Garuda Indonesia gitu loh. Jadi punyanya pemerintah gitu. Gila kok bisa lolos gitu loh. Maksudnya ya harusnya kan rutin lah cek urin lah untuk semua pilot tuh. Mungkin ya setelah kejadian ini harusnya Malaysia Airlines akan lebih ketat lagi ya untuk semua pilotnya. Harus cek urin sebelum terbang. Jadi biar tahu ini pilotnya ini dalam keadaan fresh, keadaan sehat, tanpa ada penggunaan obat-obatan, karena membahayakan teman-teman. Serius, ini bahaya banget sih. Terbang dalam kondisi make narkoba, di bawah pengaruh narkoba, membawa penumpang, ratusan penumpang tadi. Gimana coba kalau, nggak kebayang saya. Gila. Ngeri sekali ya. Yaudah, itu aja teman-teman untuk berita kali ini. Bener-bener wow nih beritanya. Dan semoga ini jaringan internasionalnya bisa terungkap ya. Walaupun ya mungkin agak sulit, tapi paling enggak untuk yang pengupahnya tadi, terus sama yang penerimanya di Jakarta ini harus ditangkap sini. Harus bisa ketangkap lah teman-teman ya. Yaudah, segitu aja untuk berita kali ini, untuk video kali ini. Nanti kita sambung untuk video-video informatif lainnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.